Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf nomor surat ke-7, ayatnya yang ke-164. Ini judulnya nasihat kepada orang yang jahat. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ayat sebelumnya yaitu dari ayat 163, ayat sesudahnya dari 166 sampai 170. Juga dikaitkan dengan surat As-Sajdah 12 sampai ayat 16. Juga surat Maryam ayat 59. Kita lihat beberapa ayat yang berkaitan sebagai tafsir munasabah. Dan hari ini kita sudah punya presiden baru di tanggal 20 Oktober ini. Berarti judul konteksnya adalah nasihat kepada rezim baru. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat realitas rezim yang sekarang ini seperti digambarkan di dalam surat As-Sajdah, melantik kepala negara disertai dengan rasa takut dan sangat harap. Kenapa kita melihat realitas ini harus disertai dengan rasa takut, adab dan harap kepada rahmat Allah? Ini melihat dua hal. Pertama, yang dilantik hari ini adalah ada yang posisi, punya kedudukan dan pendukung, tetapi ada oposisi atau yang selalu memberi kritik atau nasihat. Tentu saja sangat mengharapkan apa yang dijanjikan oleh presiden baru ini dari kelompok pendukung dan orang-orang yang punya posisi, baik itu menteri dan lain sebagainya. Tetapi bagi ulama yang diharapkan oleh presiden baru supaya aktif, maka sebagai oposisi untuk memberi nasihat. Kenapa? Ya karena sifat manusia ada lupa, ada salah. Apalagi sudah jadi pejabat publik sebagai kepala negara. Dan kita melihat persoalan-persoalan yang cukup berat tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus dikerjakan semua yang terlibat di negeri ini, terutama rakyat. Tetap juga ada harus menasehati, pesimis atau cemas atau takut menghadapi persoalan cukup berat. Pertama, lepas dari kontroversi sehatnya kemenangan pasangan yang sudah dilantik, kita tidak bicara tentang itu, tetapi kita lihat positifnya. Judulnya tadi adalah nasihat untuk rejim baru. Kita lihat sekarang konteks nasihat itu tentu bisa diterima, bisa tidak, ya kan? Ini nanti kita lihat teksnya. Bagaimana resiko yang tidak menerima nasihat? Itu nanti dijelaskan bagaimana orang yang menerima nasihat. Ini harapan, ya. Harapan dari kita nasihat ini terima. Karena tafsir ini Pak menjawab seluruh persoalan yang ada. Quran itu tidak lepas dari persoalan-persoalan yang ada. Makanya kita tafsir Maudhu'i Bidirayah. Jadi kita jangan kecil hati, insya Allah, karena yang dibaca Quran. Kalau dilihat teksnya Pak, sebetulnya ayat 164 ini, kita kalau kaitkan dengan ayat sebelumnya 163, ini kisah tentang kedurjanan orang Yahudi. Dulu ada kota Elah di pesisir Laut Merah. Mereka seperti apa yang kita lihat. Mereka diuji, baik itu pejabat publik atau DPR, MPR yang baru, diuji oleh Allah. Ujiannya seperti ayat 163. Itu di hari Sabtu yang harusnya mereka beribadah, tetapi lagi-lagi mereka disebut di dalam ayat 163 ini, justru waktu diharamkannya mereka cari duit lah gitu. Kenapa? Karena Allah nguji. Di hari Sabtu yang biasanya ikan itu tidak muncul, justru di hari Sabtu itu muncul atau keluar ikan itu. Nah, itulah ujian.
Jadi jangan aja mengpung gitu, karena memang uang tidak punya. Apa yang biji momo itu? Ya karena dapat gaji atau apa yang tadi nampak di hadapannya, karena menjadi pejabat misalnya, atau tadi pengusaha, termasuk juga ulama dengan jadi penjilat. Ini persis seperti di ayat 163. Kalau di ayat 60 di surat Al-Baqarah, wa qad alimtumul ladina talumikum bisabdi. Sungguh kamu tahu tentang orang-orang Yahudi yang melampaui batas di hari Sabtu. Coba lihat 163, Pak. Was'alhum manil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Coba tanya wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang-orang Ilah yang ada di pesisir Laut Merah. Allati kanat hadiratal bahr. Id ya'duna fis sabti, mereka melampaui batas di hari Sabtu. Kenapa? Ittati mitanuhum yauma sabtihim sur'a. Ikan bermunculan. Wa yauma la yasbituna la yatihim. Kalau bukan hari Sabtu, tidak ada ikan itu. Karena sudah kelihatan kan kalau namanya cari ikan di laut atau di tempat lain itu kan harus ada tanda-tanda di mana ikan itu ada. Ini sudah nampak bukan di hari yang dibolehkan. Konteksnya apa? Ini uang ada di hadapannya. Gaji, apalagi sekarang sudah dijanjikan presiden baru itu semua gaji guru bakal naik. Termasuk gaji hakim, bagus sekali janjinya itu. Ini kan ujian. Ya. Kadzalika lahum bima kanu yafsukun. Demikian kami menguji kepada mereka karena mereka sudah berbuat fasik. Artinya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Apa itu fasik itu? Kalau saya lihat bima kanu yafsukun, haulai qaumun ikhtalu ala intihaki maharimillah bima ta'atu minal asbabi dhahirah allati mana fil batin ta'atil haram. Orang fasik itu atau satu kelompok yang membuat tipu daya muslihat untuk menjerat harta dengan cara-cara yang seperti halal gitu. Min asbabi dhahirah allati mana fil batin ta'atil haram. Kalau kelihatannya halal tetapi hakikatnya haram. Contohnya, misalnya ada orang yang tidak mampu jadi PNS, lalu harus punya ijazah. Ijazahnya dia beli atau ijazah palsu. Dengan sebab ijazah dia bisa masuk PNS. Atau mungkin dia ingin jadi presiden atau wali kota. Karena tidak punya ijazah, dia membuat ijazah palsu. Itu adalah perbuatan orang fasik. Ini tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 358. Jadi mereka membuat tipu daya, mengkelabui orang untuk mendapat harta. Dan dia tahu bahwa itu haram, nggak boleh. Di dalam undang-undang kita ada plagiat. Plagiat itu misalnya ada disertasi atau tesis atau skripsi orang lalu dibuat, itu namanya plagiat. Itu hukumannya cukup berat. Yang sekarang rame itu tiba-tiba jadi doktor, tapi padahal dia nggak kuliah. Ternyata diselidiki tidak tercatat di UI dia jadi doktor, dan kalau tidak catat kuliahnya juga mungkin tidak masuk. Dan ternyata disertasinya itu adalah hasil karya orang. Itu namanya plagiat. Saya kira perbuatan buat orang fasik. Itu lain di sini bisa juga tadi dikaitkan dengan ayat sesudahnya. Di ayat sesudahnya itu kan ada paulapa mimba di khalpun tadi ya. Jadi ada orang yang mengganti dari yang sudah tadinya baik dia jadi jahat, dan ada memang tadinya jahat lebih jahat lagi. Harusnya kan tadinya baik lebih baik penggantinya. Kalau tadinya jahat dia baik minimal. Ini kan khawatir kalau prediksi misalnya yang pertama baik, ya mudah-mudahan lebih baik gitu. Tapi kalau prediksinya yang pertama jahat, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, ini kan peribahasa kita yang mungkin bisa terjadi. Karena itulah kita perlu memberi nasihat. Coba kita lihat ayatnya sekarang. Kalau saya lihat di tafsirnya Pak, ayat 164, kejadian di Ilah itu ada 3 kelompok. Pertama, ada orang yang melakukan kejahatan, yaitu dengan menjerat ikan. Di dalam tafsir lain, ikan itu satu jeratan, apakah pakai pancing atau pakai jala itu. Kalau pancing mungkin agak sedikit dapatnya, tapi halus. Kalau pakai jala kan habis semua. Nah ini cara menjerat tadi harta. Kenapa haram? Bukan ikan yang haram, bukan. Tapi caranya di waktunya tidak boleh. Mungkin ya namanya beras atau makanan halal semua. Kambing, kerbau, sapi, daging ayam halal semua yang dimakan. Tapi caranya tadi itu yang salah. Ini yang dimaksud dari yafsukun. Sehingga ada kelompok yang berani berbuat jahat, dan ada yang kelompok kedua yaitu oposisi.
memberi nasihat. Dan ada kelompok yang ketiga, dia tidak berlaku jahat dan tidak menasihati. Kita ini kalau sekarang terjadi kelompok mana ini? Kelompok yang menasihati atau kelompok yang masuk kelompok perangkap ikut jahat, atau kita diam saja? Maka ayat 164, coba lihat. Idh qalat ummatu minhum, ketika ada sekelompok di antara mereka, ini kelompok yang tidak melakukan kejahatan dan tidak mau memberi nasihat. Dia negur kepada yang memberi nasihat. Lima ta'iduna kauman, kenapa kau menasihati kaum itu? Kaum yang tadi sudah berbuat jahat yang dahsyat. Allah mu'ahlikum wa'adibuhum adzaban syadida. Pasti dia dijurkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Kenapa dinasihatin? Gak ada gunanya dinasihat juga. Sulit dinasihati, kenapa? Ya gurunya juga sudah berbuat jahat. Lalu orang berpaham, jangan dong, biar aja. Sudah kepalang. Kenapa dinasihatin? Allah mulikum wa mudim adzaban sadida, pasti dihancurkan oleh Allah orang yang begitu mah. Tapi kalau dijawab oleh ulama-ulama baik, habib-habib yang lurus, para komentator yang jujur, mengkritik dia apalagi di podcast dan sebagainya, jawabnya ma'dziratan ila rabbikum. Kami menasihati itu supaya punya alasan di hadapan Allah, dan kami bertanggung jawab karena kami seorang dai amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau kami tidak memberi nasihat, nanti berat di akhirat. Itu kalau dibaca makdirotan, maka di dalam itu ada makdirotan, ada makdirotun, Pak, bacanya. Kalau makdirotun, hadhihi makdirotun. Nasihat kami ini adalah sebagai alasan di akhirat kelak. Kalau daripada kami dituntut di akhirat tidak bernasihat, ini alasannya. Ada sebut makdirotan tadi, yang di dua-duanya boleh. Makdirotan atau makdirotun. Dan tujuan intinya adalah lahum yattaqun, supaya mereka berhenti dari kejahatan. Jadi ini nasihat tadi yang dari kelompok oposisi yang kritik. Ya, tapi untuk membangun, Pak. Bukan kritik untuk tadi menjatuhkan, ya. Kita lihat, Pak, kalau dinasihati tidak nurut, pala manasu madzukirubihi, ketika mereka melupakan nasihat dari para ulama, nasihat dari habaib dan ustad-ustad, dan termasuk kita di Al-Hidayah, maka Allah berjanji, anjainal ladzina yanhauna 'anil su'. Allah akan selamatkan orang yang mencegah kejahatan. Jadi kita termasuk orang selamat. Kenapa? Kita sudah memberi nasihat. Wa akhadhal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'is, dan Allah akan mengutuk, mengazab kepada orang yang berbuat jahat dengan siksa yang keras. Sebab mereka sudah membuat tipu daya muslihat untuk menjebak dan menjerat ikan yang ada di laut dulu, dan sekarang mereka sudah berbuat fasik. Justru mereka jadi pejabat publiknya atau jadi wakil rakyat bukan untuk mengurus rakyat, tetapi untuk meraup keuntungan dari uang negara. Nah, itu kan jeratan yang seperti tukang ambil ikan tadi. Falamma atau amanuhu, ayat berikut, ketika mereka melampaui batas dari manuhu, apa yang sudah dinasihatkan, bukanlah nurut, taat, malah menjadi-jadi. Maka Allah berfirman, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalau dia tidak memberi nasihat, jadilah kamu kera. Ini saya lihat pada Quran itu ada kirodah itu kera, khosiin yang hina. Ada hinzir, babi, ada kalab, anjing. Kalau kirodah dan khosir ternyata kepada pejabat publik atau kepada penguasa yang berbuat jahat, itu akan dijadikan seperti kera. Kera itu sifatnya licik, picik. Begitu, Pak. Kera itu kan binatang yang memang begitu. Tidak senang kita pada kera itu. Inilah di Quran kunu qiradatan khasiin, itu ditujukan kepada para penguasa jahat bakal menjadi kera. Saya sudah sampaikan bulan lalu. Ada mengatakan jadi kera kemudian mati lagi, keranya udah habis. Ada yang mengatakan jadi kera tapi terus ini lagi lemah, dan ada yang mengatakan ulama tafsir bukan jadi kera tapi sifatnya seperti kera. Kedua, hinzir. Babi itu dicontohkan untuk para pengusaha. Kalau pengusaha yang kikir, pengusaha yang serakah, serampanan ngambil hartanya seperti babi, apa saja dimakan, itu keserakahan. Babi diwujudkan seperti keserakahannya orang-orang yang mencari duit atau pengusaha. Sedangkan anjing, kilab, itu bagi para ulama jahat, ulama penjilat seperti Bal'an Ba'uro dan Balsiso yang menjilat kepada Fir'aun. Waktu itu dikatakan seperti anjing. Sebenarnya di Quran kan digambarkan, kami ingin mengangkat Balsiso, Bal'an Ba'uro.
Walau syi'na la rafa'nahu, kalau kami berkehendak dia angkat. Walakin akhladil ard, tetapi dia cenderung kepada dunia. Maka disebutkan wa tabahawa, ya, ikut ke hawa nafsunya si ulama itu. Pamatalu kamatal kalb, maka perumpamaan hidup seperti anjing. Jadi sekira 3 binatang yang tidak disenangi itu ada 1 kelompok pengusaha, kedua penguasa, dan ketiga ulama jahat. Selalu dia mencari kesempatan untuk menjilat bahasanya gitu. Saya lihat pas sekarang ini komitmen ulama-ulama yang tanya, saya tetap akan komitmen di dalam dakwah dan pengajian, tidak mau saya kerana politik. Tapi ternyata begitu tadi melihat video itu ikut juga, kan seperti tadi orang hari Sabtu di orang Yahudi yang mengambil ikan itu, ulama-ulama ustadz yang banyak terjegal. Bahkan dulu ada ustadz diundang ke sini, masuk juga dia. Nah, ini maksud saya bukan apa tidak boleh, tapi komitmen dia bilang sebaik-baiknya umaro yang datang kepada ulama, sejahat-jahatnya ulama yang datang ke umaro. Itu dulu sebelum ada kesempatan. Ada kesempatan masuk juga. Ini jangan sampai begitu nih. Ini tidak istiqomah, ya. Pak, di Quran itu dalam surat Jin, awil istaqamu ala tariqah, kalau seandainya istiqomah di dalam syariat Islam, maka Allah gambarkan kami akan memberikan ma'an ghadaqa, itu rizkon wasi'a, Pak. Kalau istiqomah akan diberikan rizko yang luasa. Saya ketemu seorang teman, Pak, teman saya. Kalau di istiqomah, Masya Allah, Pak, begitu dia masuk ke ranah itu, dicomohkan partai itu. Bahkan saya ketemu sulit untuk ngobrol. Itu kalau di istiqomah di dalam syariat dakwah atau partai dakwah oposisi, aman, Pak. Rizkinya lebih banyak mungkin. Begitunya laskoinahum ma'an godako. Kalau dia istiqomah di dalam syariat partai dakwah, pasti Allah kasih rizki yang banyak. Karena gara-gara ikut kurang rizkinya. Bahkan mungkin jamaahnya jadi kurang juga. Baik, ini contoh saja, Pak. Jadi perlu istiqomah itu. Kita lanjutkan, Pak. Ayat berikutnya, ini kan ada semacam kelompok, Pak. Di ayat 100, ulama-ulama kita dulu, muncul ulama-ulama yang tidak lagi soleh. Demikian penguasa. Kami bagi di dunia ini umaman, partai atau golongan, minhumus solihun, ada partai yang soleh, golongan yang soleh, ormas yang soleh, pesantren yang soleh. Tapi wa minhum duna dzalik, ada ormas, partai, pesantren yang tidak soleh. Wa balawna bil hasanati wa sayiat. Kemudian kami uji mereka itu yang tadi mengaku jabatan atau punya pesantren atau ulama atau apapun makanan kedudukan yang memiliki, diuji dengan 2. 1 diuji al-hasanat, 2 as-sayyiat. Supaya apa diujinya itu? La'allahum yarji'un, supaya kembali. Di surah saja itu, Pak, ada kelompok mujrimun, ya. Kelompok yang mujrimun yang berbuat dosa. Ada kelompok yang mukmin sempurna. Saya akan baca. Itu di surat Sajdah ada walau taro idil mujrimuna kisurusim indarobim. Mengerikan memang, wahai Muhammad, jika kau melihat orang-orang berbuat dosa. Mujrim, berbuat dosa itu, Pak, tadi sebut penguasa yang tidak adil, pengusaha yang kikir, dan ulama-ulama penjilat. Ngeri memang itu kalau mau melihat tadi kelompok yang mujrimun. Nakisurusim indarobihim, mereka akan nakisurusim, kepalanya dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan biasa kepala di atas. Ini saking malu, Pak. Jadi di sini disebutkan Rabbana absorna wa samina farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Rob, kami telah melihat di dunia kebaikan-kebaikan, orang berbondong-bondong ke masjid. Wa sami'na, kami mendengar nasihat begitu banyak para ulama-ulama ustaz lurus. Tapi kami tidak mengikuti nasihat itu. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan berbuat baik. Inna muqinun, memang dari dulu kami yakin bahwa kebenaran itu ada, tapi kami tidak nurut. Dijawab oleh Allah, walau syi'na la atainahu kuna nafsin huda. Kalau Allah memang berkehendak sekarang ini, Pak, la atainahu nafsin huda, semua jiwa manusia diberi petunjuk baik semua. Bisa Allah menciptakan manusia baik semua, bisa. Tapi walakin haqqal qaulu minni la amla'ana jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Tetapi sudah menjadi ketetapanku firman Allah. Sudah menjadi ketetapanku di Quran.
La amla'anna jahannama, aku akan penuhi neraka jahanam itu minal jinnati, dari jin yang durhaka, wan nasi ajmain, dan semua manusia yang berdosa. Paduku, rasakan saja oleh kamu. Bimana situ meliko ayamikun hada, karena kamu dulu sudah melupakan nasihat aku dari Quran. Ulama-ulama sudah menyampaikan, lupa kau kepada nasihatku. Inna nasinakum, karena kau lupa, aku lupakan sekarang. Duqul khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan saja siksa yang kekal di neraka sebab kamu sudah mengerjakan kesalahan. Tidak nurut sama ulama, dinasihatin ngadagleg. Makanya ayat berikutnya, ini ayat berikutnya Pak, ada 6 kelompok tadi yang diselamatkan. Innama yu'minu bi ayatina, seseorang beriman kepada ayat kami, alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Apabila dinasehati dengan ayat-ayat ini, seperti pengajian sekarang, kharru sujada, bersungguh sujud, taat kepada Allah. Sabbihu bihamdi rabbihim, bertasbih kepada Allah, bersolawat, berzikir. Yang ketiga, wahum la yastakbirun, tidak menyombongkan diri, tawadhu, rendah hati ke ulama, hormat ke ulama, bukan menyiksa ulama, hormat, tidak sombong ke ulama, tidak mencarakan ulama, tidak memfitnah ulama. Itulah yastakbirun. Terutama gini, kan mereka itu benci bukan kepada ulama pendiam, bukan. Mereka itu dari dulu benci kepada ulama yang aktif. Ada sampai saya pernah katakan, kalau orang pandai membaca Al-Quran dapat juara. Kalau orang pandai mengamalkan Quran, ingin menasihati kepada para pejabat, dapat penjara. Makanya berikutnya, tatajabanu animado yad'una rabbahum tawattu'a. Selain tadi 3 sifat yang keempat, ketika tengah malam mereka bangun, tatajafa junubuhum, lambungnya jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum tawattu'a, berdoa kepada Allah penuh rasa takut dan juga penuh rasa harap. Inilah sekarang seimbang kita. Takut karena memang tidak bisa melaksanakan janji-janjinya yang begitu hebat, pidatonya tadi itu, dan harapan kalau itu dibuktikan. Minggu lalu sudah sampaikan hadisnya. Waman baya imaman, barang siapa orang sudah membeat pemimpin kepala negara, kemudian dia ingin melaksanakan sabda yadi, ingin melaksanakan tugas-tugas kepala negara, melaksanakan kekuasaannya dan ingin melaksanakan kebaikannya, maka fa'atihu ini satu, kita wajib taat kepada penguasa semampu kita. Bahkan hadisnya, kalau ada ja'al akhar yunaziu, ada orang yang lain mau menginvestment penguasa yang sah yang sudah dilantik, fadribu unukal akhar, orang yang menginvestment penguasa yang sah dilantik, maka wajib dibunuh. Saking tidak boleh tadi ngelawan. Tapi ada hadis lain, alanu ja'ahlah, ya, kita tidak boleh menginvestment kepada pejabat yang profesional illa antara kufran bawaha, kecuali penguasanya sudah kufur, sudah tidak mau melaksanakan konstitusi. Wa indakum fi burhan minallah, kita punya alasan yang konkret, maka boleh di investment. Kalau penguasa yang tadi sulit dihukumi oleh hakim, oleh ketentuan berlaku, ya karena sudah begitu. Tapi ada cara lain, yaitu dengan politik. Saya kira sudah kembali dibaca hadisnya. Baik Bapak semua, di ayat tadi itu yang keempat, kita harus berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, wa yunfikuna mimma razaqnahum, menginfakkan dari rizki yang Allah berikan. Rizki itu anak, harta, jabatan, itu semua rizki berikan oleh kita. Kalau ilmu, manfaatkan, ajarkan pada yang lain. Kalau harta, berikan sama orang lain. Kalau jabatan, berbuat adil sama yang lain. Itu namanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Sehingga disebut palatan ma'asaumahu yal min ayun, tidak terlihat pahalanya. Allah sembunyikan pahalanya kepada orang yang punya kriteria tadi itu, yang 5 tadi itu. Sembunyikan, tidak ada yang tahu. Min qur'an ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada perbuatan baiknya. Kesimpulannya, mudah-mudahan pelantikan di hari ini cukup harapan yang besar. Mudah-mudahan mereka para pejabat baik eksekutif atau legislatif bisa melaksanakan tugasnya yang baik. Tetapi ada rasa pesimis, ada rasa takut, dan ada rasa cemas ketika memang persoalan cukup besar dan yang menyelesaikannya juga loyo. Itu pesimis kita. Mau bagaimana menyelesaikan masalah, dia sendiri bermasalah. Ini persoalan Pak, real. Ini kita perlu menyelesaikan masalah, tetapi jangan orang bermasalah. Kalau orang bermasalah nggak bisa menyelesaikan masalah, dia sendiri bermasalah. Mudah-mudahan
masalah ini bisa selesai dengan sebab sudah bertaubat dan sudah berjanji. Ini kan judulnya hari ini kita doakan. Mudah-mudahan kepala negara kita bisa melaksanakan tugas di hadapan Allah, dapat pahala, dan mudah-mudahan seluruh persoalan yang berat dimudahkan. Dengan catatan tadi, pesan dari beliau harus kerjasama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, terutama diharapkan ulama. Saya supaya ulama menasehati dari surat tadi Araf ayat 164 dikaitkan dalam 3 sampai 170. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk kita semua dan umumnya untuk bangsa Indonesia, dan hasilnya kita mendapat ridha Allah, akhirnya kita wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.